Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Nasrul Arifin selaku dosen pembimbing studi keislaman, dan yang terhormat saudara-saudara seperjuangan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai eksistensi ibadah, aspek spiritual dan moral dalam Islam. Terlebih dahulu, saya akan membacakan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Saudara Muhammad Sohibul Muslihin, nomor NIM 126 201 201 039, nomor absen 18. Kedua, Saudari Nisa Rahma Anggita, nomor NIM 126 201 201 064, nomor absen 26. Ketiga, Saudari Salma Almira Rahmawati, nomor NIM 126 201 202 120, nomor absen 36. Kelompok kami akan membahas mengenai pertama, pengertian ibadah dalam Islam. Kedua, fungsi ibadah dalam Islam. Ketiga, aspek ibadah dalam Islam. Keempat, latihan spiritual Islam. Kelima, pengertian fungsi dan moral. Keenam, ajaran moral dalam Islam. Pengertian ibadah dalam Islam. Ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tingkatan tunduk paling tinggi, disertai dengan rasa mahabbah atau rasa cinta yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa ucapan atau perbuatan. Jadi dapat difahami, ibadah merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan syariat yang telah dituntun oleh Rasulullah SAW, yang dimana kita menjalaninya dengan rasa ikhlas atau dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena adanya keterpaksaan. Pembahasan selanjutnya, pengertian ibadah. Ibadah dalam Islam dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, ibadah hati, yaitu ibadah yang dilakukan oleh hati. Contohnya ialah rasa khauf atau takut, raja atau berharap, muhabbah atau rasa cinta, tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rogobah atau rasa senang. Yang kedua, ibadah lisan, yaitu ibadah yang berupa ucapan. Contohnya ialah berzikir, bertasbih, tahlil, takbir, dan tahmid. Kemudian yang ketiga, ibadah yang berupa perbuatan fisik. Contohnya ialah sholat, membayar zakat, pergi haji, berjihad, dan lain sebagainya. Saya Salma Almira Rahmawati dengan NIM 126 201 202 120, nomor absen 36, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi ibadah. 1. Ibadah dalam syariat Islam merupakan tujuan akhir yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah dapat meringankan seseorang untuk melakukan berbagai kebajikan serta meninggalkan kemungkaran.
3. Ibadah dapat menghibur seseorang ketika dilanda musibah dan meringankan beban penderitaan saat kondisi susah dan mengalami rasa sakit. 4. Ibadah dapat menenteramkan jiwa seseorang. Aspek ibadah Islam terbagi menjadi 3, yaitu ibadah asas. Ibadah asas adalah ibadah yang merangkum soal-soal akidah dan keyakinan kita kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari pembalasan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik maupun buruk. Contohnya, sholat 5 waktu, zakat, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Yang kedua, ibadah cabang. Adapun ibadah yang menjadi cabang-cabang dari ibadah asas, yaitu bertalian erat dengan asas meliputi perkara mentajiskan jenazah, menegakkan jihad, gelanggang pendidikan dan pelajaran, atau mewujudkan perancangan ekonomi Islam. Yang ketiga, ibadah umum, yakni hal-hal yang menyangkut pelaksanaan mubah saja, tetapi bisa menjadi ibadah dan mendatangkan pahala. Latihan spiritual Islam. Latihan penyempurnaan diri dilakukan dengan perilaku ritual keagamaan, seperti ibadah, tetapi tidak hanya beribadah melainkan juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan spiritual. Religiositas adalah kenyataan yang terjadi dalam sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Religiositas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan, dimulai dari hubungan antar masyarakat hingga hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Kenalkan, saya Nisa Rahma Anggita, absen 26, NIM 126201201201064. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian dan fungsi moral serta ajaran moral dalam Islam. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik atau buruknya suatu perbuatan. Sedangkan secara istilah, moral merupakan istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, pendapat, atau perbuatan secara layak yang dapat dikatakan benar, salah, baik, ataupun buruk. Moral lebih mengacu kepada suatu sistem hidup yang diberlakukan oleh suatu masyarakat. Sistem hidup tersebut dipercaya masyarakat akan memberikan harapan munculnya ketentraman, di mana sistem hidup tersebut berkaitan dengan perasaan wajib, rasional, berlaku umum, dan kebebasan. Jika nilai-nilai dalam Islam tersebut telah menyatunya sendiri, orang yang demikian tersebut akan dengan mudah melakukan suatu perbuatan tanpa dorongan atau paksaan dari orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang ajaran moral dalam Islam. Menurut sumber referensi yang kami dapatkan, ajaran moral dalam Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, tauhid atau nilai pembebasan. Yang kedua, nikah atau nilai keluarga. Yang ketiga, adil atau nilai keadilan. Yang keempat, amanah atau nilai kejujuran. Dan yang kelima, ada hayat atau nilai kemanusiaan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu ibadah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi siapapun yang memeluk agama dan bertujuan untuk mendekatkan diri dan mencari ridho pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi menjadi 2, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Dan sebenarnya ibadah itu mencakup tiap-tiap aspek kehidupan manusia. Latihan spiritual mempunyai 6 prinsip, yaitu ada banyak jalan menuju Allah sebanyak manusia yang ada, berangkat dari banyak menuju satu, meningkat dari kasar atau nyata menuju ke halus atau maya, melakukan hal spiritual sesuai dengan tingkatan, melakukan latihan spiritual mengikuti zaman, serta mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai bakat atau kemampuan. Dan
Ajaran moral dalam Islam ini sendiri terbagi menjadi 5, yaitu tauhid, nikah, adil, amanah, dan hayat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.